Dalam 1 Samuel 28 ayat 8 sampai 19 menceritakan tentang Saul yang meminta seorang peramal memanggil arwah Samuel, dan di ayat tersebut mencatat seperti Samuel yang menyahut dan merespon, apakah benar itu arwah Samuel? Jika bukan, kenapa Alkitab mencatat seperti benar-benar Samuel yang berbicara? Kenapa tidak dicatat arwah Samuel atau yang menyerupai Samuel yang berbicara? Baik, terima kasih. Seingat saya, Ya, tolong koreksi kalau saya salah. Sudah pernah kita membahas, karena cukup panjang ya. Sudah pernah. Tapi kita enggak apa-apa, kita bahas lagi karena ini sudah muncul beberapa kali. Apalagi ini ada kaitannya dengan keadaan orang mati. Ini adalah suatu ajaran Alkitab yang sangat penting di antara ajaran-ajaran Alkitab lainnya. Di mana orang mati? Apa yang terjadi dengan orang mati? Kok ini bisa sampai Samuel bisa bicara dan digambarkan sebagai Samuel? Kalaupun dia gambarkan sebagai arwah, apakah kalau orang sudah mati arwahnya boleh hidup? Lalu kemudian orang itu sudah mati, mau dibilang Samuel yang berbicara atau arwahnya berbicara? Tetap ini menjadi suatu pertanyaan. Kan demikian. Nah, jadi bagaimana pendapat Jeffrey? Atau Stephen? Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-28. 28. Ini kita akan lihat beberapa ayat di sini. Baca di ayat yang ke-3. Ayat yang ketiga, adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Oke, sampai di situ dulu. Statement yang pertama mengatakan apa? Samuel sudah mati. Samuel sudah mati. Jadi kalau dia sudah mati, ya sudah mati. Sudah mati. Kenapa mereka menangis waktu Samuel sudah mati? Mereka meratapi di sini ya. Ya, mereka meratapi, seluruh Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia. Sudah mati, sudah diratapi, dan sudah dikuburkan. Kenapa mereka meratapi? Seperti biasa sedih, pendeta. Kenapa mereka sedih? Kehilangan. Kalau mereka bisa ketemu dia kapan saja, sekalipun dia sudah mati, nggak perlu sedih. Kenapa mereka mesti sedih? Iya. Kalau mereka bisa ketemu dia anytime, walaupun sudah mati. Nah, dalam ayat ini juga dikatakan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri itu para pemanggil arwah dan roh peramal. Pertanyaan saya kepada Stephen, apakah mereka menangis karena mereka menangis, mereka sedih, kenapa sih Saul ini sudah menyingkirkan ini para pemanggil arwah, jadi kita nggak bisa ketemu lagi dengan Samuel, dia sudah meninggal? Apakah karena demikian? Harusnya bukan. Harusnya bukan karena itu. Karena memang udah meninggal. Karena sudah terjadi perpisahan. Iya. Tidak bisa bertemu lagi mereka. Karena ya kembali lagi dengan ayat-ayat yang sudah sering kita baca, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, tidak punya emosi, tidak punya pengetahuan, tidak bisa datang kembali ke rumah, ya, sudah tidak bisa memuji Allah, tidak punya rencana, ya, tidak punya kasih dan lain sebagainya. Bukan dia orang jahat karena dia tidak punya kasih. Ya memang karena dia sudah meninggal, makanya tidak bisa lagi mengasihi. Kan demikian. Itu yang Alkitab katakan. Ada banyak ayatnya. Pengkhotbah 9 ayat 5, ayat 10, Mazmur 146 dan lain sebagainya. Ada banyak ayat yang berbicara tentang keadaan orang mati. Jadi di 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat yang ketiga ini pun sudah jelas bahwa Samuel sudah mati. Terjadi perpisahan, mereka tidak bisa bertemu lagi. Makanya mereka menangis. Mereka menangis. Ada juga orang yang mungkin mengatakan bahwa sudah di sorga dia, karena dia sudah mati. Ya pertanyaannya, kenapa menangis? Bagus harusnya. Kan sudah di sorga dia. Ya, kenapa kita bersedih? Bahkan orang ditanya, bagaimana, apakah sudah mau kau ke sorga besok? Orang jadi takut. Kau tanya ya, saya sudah mau mati besok. Karena ditanya kan, bagaimana, mau ke sorga besok?
Lalu saya nggak mau. Loh, kenapa jadi lebih suka di bumi ini? Daripada mau ke surga. Padahal bumi ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan segala macam kacau balau di dunia ini. Kenapa kalau ditanya sudah mau ke surga besok? Kenapa nggak mau? Karena konsep tentang keadaan orang mati itu bagi banyak orang Kristen sekalipun masih belum jelas. Karena dengan percaya atau mengatakan bahwa orang mati itu tidak mati dan rohnya itu masih hidup, bahkan orang mati itu langsung ke surga, maka kita tidak akan konsisten dengan ajaran Alkitab. Nanti bagaimana dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Siapa yang mau dijemput? Kalau semua sudah ke surga. Apakah hanya orang hidup saja yang dijemput waktu itu? Padahal ada ayat yang mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17, pada saat sangkakala Allah berbunyi, penghulu malaikat itu meniupkan sangkakala, maka dikatakan apa? Orang-orang yang mati dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup akan diubahkan, lalu bersama-sama diangkat masuk dalam kerajaan sorga. Jadi waktu Yesus datang pada kali yang kedua, itu tujuannya untuk menjemput yang sudah mati dan menjemput yang masih hidup. Yang sudah mati itu sebelum diangkat ke sorga, dibangkitkan dulu. Jadi itu bukan terjadi pada saat orang itu meninggal dunia. Jadi saya kadang-kadang mendengar orang, bagaimana? Apakah sudah mau ke surga? Siapa yang mau ke surga hari ini? Tidak ada yang mau angkat tangan. Karena konsep mereka, ada orang yang punya konsep kalau namanya mau ke surga itu artinya sudah mau mati. Sehingga tidak ada orang yang mau ke surga. Padahal Alkitab menyatakan surga tempat yang indah. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi sakit penyakit, akan hidup selama-lamanya di surga. Tetapi kalau ditanya, siapa yang mau ke surga hari ini? Tidak ada yang angkat tangan. Takut. Artinya ada inkonsistensi. Ada sesuatu yang tidak konsisten tentang pemahaman surga dengan pemahaman kita tentang keadaan orang yang sudah mati. Mempelajari firman Tuhan atau kebenaran itu harus konsisten dan harus sejalan, harus sinkron, tidak bisa bertentangan. Saya kalau ditanya, apakah engkau mau ke surga? Saya akan angkat tangan. Saya mau ke surga. Karena konsep saya tentang surga itu adalah konsep dari dalam Alkitab. Bahwa saya akan ke surga pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Entah waktu itu saya hidup atau saya sedang masih meninggal, Tuhan Yesus akan bangkitkan pada saat itu. Itu konsep Alkitab. Jadi marilah kita sederhanakan konsep Alkitab itu sesuai dengan Alkitab. Jangan kita bingung sendiri. Sehingga kita lebih suka di dunia ini daripada ke surga. Nanti setelah ditanya, sudah siap ke surga? Siapa yang mau ke surga hari ini? Tidak ada yang angkat tangan. Tapi besoknya mengeluh, aduh setengah mati di dunia ini, begini dan lain. Bagaimana begitu? Tidak konsisten. Tidak konsisten. Nah, itu mungkin sedikit menyimpang dari pertanyaan. Tapi kenapa pertanyaan ini muncul terus? Karena ada pemikiran seperti itu. Itu perlu untuk kita pahami dengan baik. Jadi 1 Samuel 28 ayat yang ketiga mengatakan Samuel sudah mati, orang-orang meratapi dia, lalu kemudian telah menguburkan dia di Rama. Waktu Lazarus mati, dia punya saudara-saudara perempuan, Maria, Marta juga menangis. Bahkan Yesus katakan, sudahlah percayalah, akulah kebangkitan yang hidup. Lalu kemudian Maria dan Marta mengatakan, kami percaya bahwa nanti pada waktu engkau datang akan ada kebangkitan. Bagus, mereka punya konsep adalah di Yohanes 11, bahwa nanti waktu ada kebangkitan, baru kemudian mereka bisa bertemu lagi dengan saudara mereka. Sekarang kita baca di 1 Samuel pasal 28 ayat 6. Tadi ayat 3, sekarang kita baca ayat yang ke-6. Ayatnya yang ke-6, dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Terima kasih, ini ayat sangat penting. Saul bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab dia.
baik melalui mimpi, melalui urim itu pada baju efod imam besar, lalu baik dengan perantaraan para nabi. Perhatikan bahwa Samuel bukan satu-satunya nabi pada saat itu. Masih ada nabi-nabi yang lain karena Samuel ada sekolah nabi-nabi. Ya. Ada sekolah nabi-nabi. Ada di Gilgal, ya. Di tempat di mana Samuel berasal pun ada sekolah nabi-nabi. Jadi Samuel bukan satu-satunya nabi. Jadi tidak ada nabi yang pada saat itu berbicara atas nama Tuhan kepada Saul. Tuhan tidak berbicara dan menjawab dia lewat mimpi, lewat urim dan lain sebagainya. Apa artinya dari ayat ini? Apa dia punya implikasi dari ayat ini? Implikasi dari ayat ini adalah karena Tuhan tidak menjawab lagi Samuel, karena Tuhan tidak berbicara lagi kepada Samuel, kepada Saul. Kepada Saul ya. Kepada Saul. Apa kita mau cut ini? Nggak usah ya. Nggak usah. Ya. Walaupun ini rekaman, pasti pemirsa mengerti. Kita ralat bukan berbicara kepada Samuel. Samuel sudah mati tapi kepada Saul. Oke. Jadi Tuhan sudah tidak berbicara lagi kepada Saul, baik melalui mimpi, melalui perantaraan nabi, melalui imam besar. Tuhan sudah tidak berbicara lagi kepada Saul. Implikasinya adalah setelah ayat ke-6 ini, kalau ada yang berbicara atas nama Tuhan itu bukan kepada Saul, itu bukan Tuhan. Yang jelas itu bukan Tuhan. Dan itu bukan rancangan Tuhan. Dan itu bukan sesuatu ide yang datangnya dari Tuhan. Jadi siapapun yang berbicara kepada Saul dalam ayat ini, ia bukan diutus oleh Tuhan. Ya, itu dia bukan diutus oleh Tuhan. Sekarang coba kita buka dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat yang ke-6. 2 Tawarik 33. 2 Tawarik 33 ayat yang ke-6. Oke, ayat 6. Ya. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya Ini Raja Manasye, saya potong di situ. Ini raja yang jahat ini. Iya ini ya, Raja Manasye. Oke. Ya. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Jadi semua itu adalah jahat di mata Tuhan dan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Sakit hati Tuhan. Menghubungi pemanggil arwah, pemanggil roh peramal, itu semua adalah jahat di mata Tuhan dan itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Saul dengan pergi kepada perempuan pemanggil arwah itu adalah sesuatu kejahatan di hadapan Tuhan. Menyakitkan kepada hati Tuhan. Dan itu bukanlah gagasan dari Tuhan. Ini menyatakan bahwa Tuhan tidak menjadikan manusia itu terpisah. Oh ini tubuhnya, oh ini dia punya roh. Sehingga nanti kalau dia sudah mati, rohnya masih bisa hidup. Itu bukan Tuhan ciptakan seperti itu kita. Tuhan ciptakan manusia seutuhnya. Pada saat ia meninggal, maka hilang lenyap semua. Tidak ada nafasnya, tidak ada hidupnya, tidak ada lagi rohnya yang mau disebut, tidak ada yang disebut arwah yang masih hidup atau arwah yang gentayangan. Tidak ada menurut ajaran Alkitab. Tidak ada. Mati manusia itu, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada kuasanya, tidak ada apa-apa. Itu yang Alkitab katakan. Sehingga pada waktu dia datang, saya berbicara tentang Saul. Pada waktu Saul datang kepada pemanggil arwah ini, lalu meminta mau berbicara kepada Samuel, semua yang datang atau yang terjadi itu adalah pekerjaan setan. Itu bukan Samuel, itu bukan arwah Samuel juga, karena tidak ada arwah yang hidup. Itu bukan konsep Alkitab. Sekalipun menggunakan kata roh atau arwah di bagian lain Alkitab, itu menunjukkan kepada
orang itu secara seutuhnya. Tidak ada lagi arwah yang hidup. Tidak ada lagi Samuel yang masih hidup. Dia sudah mati. Sehingga sekalipun nasihat yang diberikan oleh yang dipanggil itu sepertinya masuk akal. Bayangkanlah waktu dia katakan, oh ini karena kamu sudah tidak setia lagi kepada Tuhan, makanya Tuhan sudah meninggalkan kamu, dan lain sebagainya. Seperti nasihat yang baik, tapi itu bukan dari Tuhan. Nasihat yang nampaknya baik sekalipun, tidak selamanya itu datang dari Tuhan. Kalau datang dari yang dipanggil seperti ini. Itu perlu untuk kita pahami. Mungkin kita baca lagi satu ayat, dan semoga setelah ini tidak ada lagi pertanyaan tentang orang mati. Bukan, boleh tentang orang, ya, Samuel. tapi tentang Samuel dan Saul di Oke, Ulangan pasal yang ke-18. Ulangan 18. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. 18 ayat 10 ya, Beta. Waduh, sorry. Ulangan 18 Ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Silahkan. ayat 10. Ya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, Seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, jelas ya. Itu adalah kekejian. Siapa sumber kehidupan? Tuhan. Artinya setan bukan sumber kehidupan. Kalau ada yang dipanggil oleh perempuan pemanggil arwah itu, lalu berbicara kepada Saul, apakah yang berbicara itu hidup? Itu bukanlah Samuel yang bangkit, karena setan tidak bisa membangkitkan orang mati. Apa yang dilakukan oleh setan? Kalau ia tidak bisa membangkitkan orang mati, dia harus menyerupai itu orang mati, menyerupai itu Samuel. Entah bisa dilihat atau tidak, suaranya bisa didengar, apa yang terjadi di 1 Samuel pasal 28. Tetapi itu bukan Samuel yang hidup, itu bukan arwahnya yang hidup, itu adalah setan yang menyerupai Samuel. Karena sumber hidup hanyalah dari Allah. Apakah bisa setan menyamar, menyerupai seseorang, kata Alkitab? Bisa. Ada ayatnya? Ya. Jangan bilang ada mesti kasih tahu di mana. Ada ayatnya? Mari kita baca di dalam 2 Korintus 11. Ada itu. Ya. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan. Ya. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Sedangkan sebagai malaikat terang pun dia bisa menyamar. Apalagi hanya mau menyamar seperti Samuel. Gampang buat dia. Ya. Artinya itu bukan pekerjaan Allah. Jadi setan itu bukan malaikat terang menurut itu ayat, tapi dia menyamar. Malaikat terang itu bukanlah malaikat terang yang asli. Malaikat terang itu yang disamari itu adalah setan dalam ayat itu. Itulah yang dilakukan oleh para pemanggil arwah pada zaman itu. Ya, semoga yang bertanya tadi siapa namanya, Ibu Amy Jacqueline. Semoga Ibu Amy Jacqueline diberkati dan boleh memahami ini dengan baik. Terima kasih.